Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom. Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 8 Desember 2020. Aku ini adalah hamba Tuhan. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan ayat 20. Bacaan kedua Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 6, dan dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 12, dan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Mesias yang kita tunggu-tunggu, Tuhan kita Yesus Kristus, dilahirkan dari rahim seorang wanita desa yang telah ditentukan oleh Allah Bapa sejak dini. Wanita itu, saudara-saudara, adalah Maria, di mana hari ini Gereja Katolik merayakan sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Maria sejak dini telah dididik oleh kedua orang tuanya untuk selalu setia, taat, dan takut kepada Allah. Maka saat Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lukas 1 ayat 38. Saudara-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya Maria sangat berat menerima hal ini karena dia belum bersuami. Sejak dahulu, saudara-saudara, orang yang hamil tanpa status pernikahan itu dianggap aib. Karena itu, siapapun perempuan yang mengalaminya akan menutupinya sedapat mungkin. Bila ketahuan, pasti mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan, dan harus menanggung malu. Dan dalam budaya Yahudi tempat Maria hidup, hukumnya dirajam batu karena dianggap berzina. Saudara-saudaraku yang terkasih, melihat ini, Maria pasti membayangkan betapa dahsyat hukuman yang akan diperolehnya. Ia pasti bergolak secara mental. Apa kata orang nanti? Dan pembelaan apa yang akan disampaikannya? Tetapi saudara-saudara, ia memilih taat atas berita itu. Simaklah perkataannya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ia tidak menolak, saudara, tetapi menerimanya dengan sepenuhnya berserah kepada Allah. Maria tahu bahwa Allah yang kepadanya ia percaya berkuasa menolong dan melindunginya. Saudara-saudaraku, kita pun sering dihadapkan pada ujian-ujian yang menuntut keteguhan iman kita. Kehormatan dan kehidupan dipertaruhkan. Tak sedikit orang yang ketika mengalaminya, imannya gugur dan meragukan Tuhan, saudara-saudara. Apakah kita seperti itu? Mereka takut direndahkan. Takut kehilangan pekerjaan, takut dihukum, dan lain sebagainya. Karena itu, saudara-saudara, belajarlah dari kesetiaan Maria. Belajarlah dari ketaatan Maria. Ia dengan teguh, dengan keteguhan hati memilih taat kepada Allah. Walaupun terbayang olehnya resiko hukuman rajam yang harus diterimanya. Walaupun gentar, saudara-saudara, ia, yaitu Maria, Bunda Yesus, memilih taat akan Allah. Nah, apakah kita mau
setia, taat, dan takut kepada Allah seperti Maria? Sanggupkah kita seperti Maria dengan menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sanggupkah saudara-saudara? Sikap Maria ini yang tetap tunduk dan tidak membantah atas berita kabar dari malaikat Gabriel menunjukkan iman yang hebat. Kita perlu meneladani sikap iman yang dimiliki oleh Maria ini, saudara-saudara. Melalui renungan hari ini, mari kita mau meneladani sikap Maria yang selalu setia, taat, dan takut kepada Allah. Dan kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam perencanaan Allah. Di mana dengan berani secara iman juga berseru seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sanggupkah saudara? Mari saudara, kita mau meneladani Maria, Bunda Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.